Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah. Wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syu'rika inna. Kembali kita mengucapkan tahmid alhamdulillah di pagi yang mulia ini. Seperti yang selalu disebut, waktu sholat subuh ada pertukaran shift antara malaikat petugas siang dan petugas malam. Petugas malam naik, petugas siang turun. Yang menariknya Allah menanya petugas tadi. Allah menanya petugas yang sudah selesai kerja di malam hari. Ditanyanya, apa kerja hamba-Ku kamu tinggalkan tadi? Kata Allah, kata malaikat, mereka sedang salat ya Allah. Kamu tinggalkan mereka sedang salat. Kemarin kamu dapati mereka salat. Pertukarannya di sore hari waktu asar ya. Kemarin kami dapati mereka sholat. Pagi ini kami tinggalkan mereka sholat. Subhanallah. Begitu Allah ya. Manajemen Allah. Gembiranya malaikat melaporkan rekor aktivitas orang yang bersolat. Terutama di masjid. Karena kita dipanggil ke masjid. Kita dipanggil Allah ke rumahnya, lalu Allah menanya malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" katanya. Macam mana kamu tinggalkan hamba-Ku tadi? Sayang ya, kalau jawaban malaikat, kami tinggalkan mereka tidur. Kami dapati mereka sore kemarin sedang sibuk. Kesibukan yang tidak ada penghujung. Sibuk melulu, tidak pernah sempat ke masjid, tidak sempat datang sembahyang subuh. La ilaha illallah. Na'udzubillah ya. Kita doakan supaya jemaah kita terpaut hati dengan rumah Allah. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama kisah gemilang Fudail bin Iyad. Sekarang kita akan lihat ayat yang didengar oleh Al-Imam Fudail yang membuat hatinya tersentak, terbangun dari kelalaiannya. Ayat Quran ini kalau kita perhatikan membangunkan orang yang tidur. Mengingatkan orang yang lalai. Karena dia hudan lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab itu. Zalikal kitab. Inilah kitabnya. La raiba fi. Yakinilah dengan penuh. Hudan lil muttaqin, pedoman hidup bagi ahli takwa. Sebelumnya sudah disebut ayat Al-Baqarah ini menjawab ayat dalam surah Al-Fatihah yang sebelumnya. Di sana kita membaca menyebut ihdina as-siratal mustaqim. Ingat ya? Ingat waktu kita membaca ihdina, kita ingin dibimbing Allah. Berapa kali kita baca satu hari? Ihdina, bimbinglah kami. Bukan saya saja, istriku juga, ahli keluargaku juga, tetangga juga, masyarakat juga, rakyat juga, umat juga. Indahnya Islam ya. Mendoakan semuanya. Bukan ihdini, tunjukilah aku. Ihdina, bimbinglah kami, berilah kami hidayah, tuntunan. Lalu dijawab dalam awal alif lam mim. Zalikal kitab. Inilah kitabnya. Kalau kita lihat pada terjemahan Inggris, this is the book. Inilah bukunya. Kamu minta diberi hidayah dalam Fatihah, ini bukunya. Harus kita bacalah. Kalau kita sholat tak baca Quran, berarti sholatnya dia tidak paham. Dalam sholat dia minta dibimbing. Di luar sholat, kitab hidayah tidak dipegangnya.
Kitab pedoman tidak dipegangnya. Subhanallah. Subhanallah. Itu tadi ihdina. Kalau kita lihat pada sesudahnya, siratal ladzina an'amta alaihim, ihdina, bimbinglah kami as-siratal mustaqim, jalan yang betul. Dalam hidup ini mayoritas manusia tidak betul jalannya. Mayoritas manusia berjalan tak betul, ataupun berjalan bingung. Kalau azan berkumandang tidak didengarnya, kata dia itu bingung. Nggak tahu dia kemana pergi. Dah jelas azan berkumandang, dipanggil ke rumah Allah, Allah memanggilnya, nggak datang dia, berarti dia nggak tahu jalan hidup. Na'udzubillah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan alladzina an'amta alaihim. Ini kita mesti tahu Pak ya. Alladzina an'amta alaihim, golongan hamba Allah yang diberi nikmat oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, yang sukses hidupnya, yang bahagia hidupnya, dunia akhirat. Ihdina kita mesti tahu, an'amta alaihim kita mesti tahu siapa mereka itu. Kalau kita buka tafsir, kita mesti baca tafsir Pak ya. Dalam tafsir katanya, an'amta alaihim itu 4 kategori manusia, dijabarkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Kita mesti tahu Pak ya. Halaman 89. Ayat 69 surah An-Nisa. Minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maksud amta alaihim itu ada 4 golongan manusia pilihan Allah. An-nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada' was-salihun. Para anbiya, syuhada, para anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin. Dalam soal inilah kita ada kaitannya dengan Fudail bin Iyad. Kita kalau ingin bahagia, ingin senang, ingin sukses, pelajarilah banyak sejarah salihin. Sebelum ini sudah berulang kali kita sebut, bila kita bicarakan orang saleh, salihin, datang rahmat Allah. Karena yang menjadikan orang itu saleh adalah Allah. Dia ingin baik, lalu Allah jadikan dia baik. Saleh ini pada dasarnya artinya baik Pak ya. Bahkan orang yang saleh itu bukan saleh saja, muslih lagi. Orang itu mesti baik dan memperbaiki. Kalau dia saleh, dia saja, orang lain tidak tengoknya kiri kanan, berarti tidak betul. Saleh mesti muslih. Subhanallah. Ini ayat yang kita sebut kemarin dalam surah Hud. Katanya, tidak mungkin Allah menurunkan azab kalau ada yang muslih di kalangan mereka. Subhanallah ya. Surah apa kemarin? Surah Hud. Tengok balik. Halaman 234. Cantik halamannya ya. 234. Isnin, Talata, 2, 3, 4. Cantik halamannya. Mungkin tidak lupa lagi. Halaman 234 ayat di bawah sekali. 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bisulmin wa ahluha muslihun. Tidak mungkin Allah membinasakan, tidak mungkin datang tsunami, banjir, gempa bumi, kebakaran, bencana alam. Tidak mungkin berlaku membinasakan suatu negeri bisulmin lantaran kezaliman mereka sendiri, wa ahluha muslihun, kalau mereka melakukan islah. Bisa paham lagi istilah Pak ya? Dalam Fatihah tadi banyak istilah. Di awal Baqarah banyak istilah. Ini pun istilah lagi. Islah. Ada pembaikan. Ada perbaikan. Karena dalam hidup ini banyak yang tak baik. Maka perlu diperbaiki. Subhanallah. Subhanallah. Jadi Fudail bin Iyad. Contoh personil. Contoh individu yang dulunya jahat. Penjahat. Ditakuti masyarakat. Tiba-tiba jadi orang baik. Kenapa dia bisa berubah secara spontan dan drastis? Mengejut kata orang semenanjung Malaysia.
Kenapa dia berubah secara mengejut? Hanya dengan mendengar ayat Quran nomor 16 surah Al-Hadid. Kenapa dia dengar ayat Quran? Ini cerita cinta kemarin sudah disebut Pak ya. Dia mencintai seorang gadis. Dia masih anak muda. Lalu nak melihat, menjumpai anak gadis ini, dia terpaksa memanjat. Mungkin rumah orang tua gadis itulah ya. Tiba-tiba pas dia memanjat dinding, tembok, pagar, terdengar orang dalam rumah baca Quran. Di malam hari ini, terdengar orang dalam rumah baca Quran. Ini yang dibacanya ayat 16 surah Al-Hadid. Nanti balik rumah coba baca Pak ya. Baca sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau 4 kali, 5 kali, 7 kali tidak cukup. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Nabi Muhammad pernah membaca ayat Quran dalam sholat malam semalaman. Semalam suntuk dibacanya 1 ayat saja. Nabi Muhammad pernah membaca ayat Quran semalaman suntuk dalam sholat malam. Ayat saja diulangnya. Rakaat pertama berapa kali, rakaat kedua, rakaat berikutnya. Nah, orang tadi mendengar ayat. Bayangkan ya, orang penjahat mendengar Quran dibaca, masuk di hatinya. Coba bayangkan ya. Macam mana aku ini? Saya ini macam mana? Saya baca nih. Masukkah di hatiku atau tidak? Nah, kalau tak masuk, jangan-jangan hati itu kena blokir. Ada cerita ayat dalam surah Qaf, orang kena blokir hatinya. Bukan Qaf, surah Muhammad. Surah Muhammad. Bismillah. Dalam surah Muhammad cerita orang kena blokir hatinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ayat 24 halaman 509. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak memikirkan Al-Quran? Kenapa tak baca Quran? Kenapa tidak berusaha menghayati Quran? Afala yatadabbaruna. Tadabbur ini wajib Pak ya. Membaca wajib, mengimani wajib, menyampaikan wajib, mengajarkan wajib, mengamalkan wajib, memperjuangkan wajib, mempertahankan wajib. Kalau Quran di rumah tidak bergerak dan gerak, di situ saja dari pagi ke sore, dari sore ke pagi, siang malam petang pagi, Quran tidak beranjak dari rak di rumahnya, itu penduduk rumah itu bermasalah. Nah, di sini Allah memperingatkan, am ala qulubin aqfaluha. Adakah hati kamu terblokir, terkunci? Nah, carilah blokir-blokirnya. Kalau hidup dengan hati terblokir, Quran tidak ada di hati, berarti orang hidupnya jauh dari Al-Quran. Orang itu mengabaikan Al-Quran, orang itu membelakangi Al-Quran. Nah, tengok ayat-ayat resiko besar, resiko tentang orang yang jauh dari Al-Quran. Nah, kita lihat satu surah Az-Zukhruf. Orang yang jauh dari Al-Quran, ayat 36, 37, 38 dan seterusnya, halaman 492. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang mengabaikan Al-Quran, melupakan Al-Quran, enggak ada Quran difikirkannya, nuqayyid lahu syaitanan, Allah beri dia setan, Allah peruntukkan, Allah prioritaskan setan untuk dia. Fahuwa lahu qarin, setanlah teman baiknya. Enggak perlu ke masjid lagi. Azan enggak perlu didengar lagi. Jalan ke masjid bersemak belukar. Kalau malaikat bersamanya,
Jalan ke masjid terang benderang, walaupun gelap. Subhanallah. Subhanallah. Fahuwa lahu qarin. Setan itulah qarinnya, teman akrabnya. Dia berteman akrab dengan musuhnya. Itulah hidup. Tak tentu arah, Pak ya. Musuh yang sepatutnya dijauhi, dihindari, ditakuti, dia berteman baik dengan musuh. Dia tidak tahu. Wah, itu hebatnya. Itu hebatnya. Liciknya setan tadi. Dia berkawan dengan setan, dia like, dia jempol, dia subscribe. Dia tidak tahu. Kenapa? Tak belajar. Nah, satu lagi ayat dalam surah. Kita perlu tahu nih Pak ya. Surah Thaha. Tentang orang yang terjauh daripada Al-Quran. Subhanallah. 1, 2 ayat 1, 2, 4 halaman 320. Wa man a'rada an dzikri wa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling menjauh daripada zikri, daripada kitabullah, siapa yang tidak ada kitabullah dalam kesehariannya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, Allah akan uji dengan kehidupan yang serba susah. Adapun duit susah, tak ada duit apalagi. Nah, kemarin Fudail bin Iyad mengajar kita qanaah. Kita mesti qanaah katanya. Zuhud itu qanaah. Qanaah, ada duit senang, ada duit tak ada duit tenang. Ada duit senang, tak ada duit tenang. Itu namanya apa? Kemarin qanaah, zuhud. Karena yang dilihatnya bukan duit. Duit itu dilihat juga lah. Tapi yang dipikirkannya manfaat duit itu. Ada rumah, alhamdulillah. Manfaat rumah itu apa? Manfaat rumah itu diisi dengan Al-Quran. Diisi dengan salat, diisi dengan zikir, diisi dengan perkara-perkara yang Allah senang, malaikat senang. Subhanallah. Orang yang jauh daripada Al-Quran, ayat surah Thaha tadi, hidupnya susah, ada duit susah. Tak ada duit gelisah. Karena jauh dari Al-Quran. Tidak pernah cukup. Siang malam duit. Hepeng. Pitih. Money. Tak kunjung cukup. Subhanallah. Itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kemudian nanti, pas hari kiamat, tidak ada matanya. Tunanetra dia. Ini susah lagi Pak. Di dunia sehat, sejahtera, ada mata, tak ada masalah. Di sana nanti tidak ada matanya. Orang itu bertanya kepada Allah. Ayat 125. Qala rabbi lima syartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dari kemudian ini buta, susah ini. Mau kemana ini? Urusan banyak di sana. Dalam satu hadis dikatakan urusan orang yang berurusan dari kemudian itu 50.000 tahun. Kenapa sekarang saya buta, dulu saya tidak buta? Dijawab oleh ayat 126 halaman sebelahnya 321. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah ceritanya. Sumuni mada kata bahasa Mandailing. Begitulah ceritanya. Atatka ayatuna, ada Quran di rumah, fanasitaha, kamu lupa memegangnya. Yang kamu pegang media sosial yang menjauhkan kamu daripada Al-Quran. Istri tak pegang Quran, satu rumah tak pegang Quran. Oleh itu wa kadzalikal yauma tunsa, hari ini pun karena dulu kamu lupa pegang Quran, hari ini pun lupa kasih mata.
Subhanallah. Balik kepada surah Muhammad tadi Pak ya. Ayat 24 halaman 509. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak memikirkan, menghayati tujuan Quran itu? Jangan menghayati lagi. Jangan menghayati, baca pun tidak. Tadabbur ini membaca dengan cara yang efektif, yang membuat insan dan sadar daripada kelalaiannya, kekurangannya. Am ala qulubin aqfaluha. Adakah hati kamu terkunci, terblokir? Nanti kita bicara tentang faktor-faktor yang memblokir ya. Faktor-faktor yang memblokir. Kata ulama, kalau keringkasannya 4 masalah yang mengganggu manusia dalam perjalanan hidup. Ada 4 faktor yang mengganggu manusia dalam perjalanan hidup. Ini pertama nafsunya. Kedua syaitan. Ketiga keduniaan. Keempat manusia. Suami tak baca Quran, istri pun tak baca. Mak bapak tak baca Quran, anak-anak lagi hanyut. Mudah-mudahan kita bisa memanage yang 4 ini Pak ya. Nafsu bisa di-manage, bisa dijaga. Syaitan bisa dijauhi sejauh-jauhnya. Keduniaan pandai-pandailah. Jangan dunia itu merupakan sumber kesusahan bagi kita. Manfaatkanlah fasilitas dunia untuk mencari ridha Allah. Yang keempat, makhluk manusia. Jadikah suami-suami Al-Quran, istri-istri Al-Quran, keluarga-keluarga Al-Quran, berteman orang, carilah teman-teman orang yang hatinya hati Al-Quran. Itulah yang membuat Fudail bin Iyad tadi tersentak hatinya waktu mendengar surah Al-Hadid dibaca, belum tiba masanya lagi kah agar kamu tunduk kepada Allah. Kapan lagi ke masjid? Itu artinya. Yang tak ke masjid, kapan lagi mau ke masjid nih? Yang tak pegang Quran, kapan lagi tangani serasi dengan Al-Quran? Nanti dikubur ditanya, apa kitabmu? Kalau kitab tidak dibacanya, macam mana dia nak jawab? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan hati kita jinak dengan Al-Quran Pak ya. Dulu waktu belajar di Purba ada almarhum ayahanda Abuya Tuan Naposo Syamlah Halim Khatib mengajar doa agar bila kita baca Quran hati kita terobat dengan Al-Quran. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i waj'alil Qur'ana al-azima shifai wa dawa'i anal alil wa antal mudawi. Ya Allah, jangan engkau biarkan musuh bertempat di hatiku. Jadikan Quran ini obat penawar, penyembuh segala penyakitku. Aku ini sakit, Allah, engkau lah dokternya. Tolong rawat aku. Doa yang diajarkan oleh almarhum ayahanda Abuya Syekh Ibnu Halim Khatib Lubis. Waktu itu dia Raisul Mu'allimin di Mustafawiyah. Masih ingat sekarang doanya. Masih dibaca dari dulu. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i waj'alil Qur'ana al-azima shifai wa dawa'i anal alil wa antal mudawi. Ya Allah, jangan engkau biarkan Quran, jangan engkau berikan setan bertempat di hatiku, musuh bertempat di hatiku. Jadikan Quran sebagai obat penawar bagi diriku. Aku ini sakit ya Allah, engkau lah dokter yang merawat ya Allah, tolonglah rawat aku, jangan biarkan aku ya Allah. Jazakumullah khairan. Ini uhudukum fillah wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.